Selanjutnya, kata sambutan dan pembukaan acara oleh Bapak Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Nova Iriansyah MT. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil, Bapak Junaidi Ali, yang sekaligus juga Asisten 2 Pemerintah Aceh. Yang saya hormati staf ahli Gubernur, Bapak Mawati, yang juga pernah menjadi Asisten 2 dan Kepala Dinas Pengairan Pemerintah Aceh. Yang saya hormati para narasumber yang sudah berhadir, baik dari kalangan birokrasi, dari perguruan tinggi, akademisi, maupun dari para pengamat dan pelaku pegiat masyarakat terkait dengan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, para panitia, rekan-rekan, keluarga besar alumni Ikatan Teknik Sipil yang saya hormati. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, atas kekuatan dan waktu luang yang kita miliki hingga kita dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW kepada seluruh keluarga Rasulullah dan kepada seluruh umatnya hingga kita bisa berada pada dunia yang penuh peradaban. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, atas nama pemerintah Aceh, atas nama seorang akademisi, saya menyambut baik diskusi terbuka mengenai konsep dan kebijakan dalam penanggulangan banjir yang hari ini diinisiasi, diselenggarakan oleh komunitas teknik sipil yang tergabung dalam Ikatan Alumni Teknik Sipil Aceh. Saya berharap melalui forum ini Bapak Ibu sekalian dapat memberikan pemikirannya, skill, keahlian, pengetahuan terkait dengan penanggulangan banjir untuk kita jadikan salah satu masukan memformulasi bagaimana wujud pengendalian banjir itu pada akhirnya finally bisa kita jadikan tools atau alat atau instrumen untuk benar-benar air bisa dikendalikan sehingga tidak kemudian mengganggu aktivitas manusia, bahkan merusak infrastruktur dan alam itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mereview air adalah sumber kehidupan. Air
bukan sesuatu yang bisa ditiadakan, dinafikan. Air itu lebih eksis dari manusia. Maka oleh karenanya, air itu adalah bagian dari peradaban yang menjadi pendukung bagi kehidupan manusia, bahkan peradaban manusia. Arsitektur Islam justru menandai air sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari arsitektur Islam. Bagian yang tidak bisa dipisahkan dari budaya bersih dalam arsitektur Islam. Oleh karenanya, hakikat air itu adalah sesuatu yang niscaya, yang eksis, yang tidak bisa kita olah, yang tidak bisa kita hilangkan keberadaan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, terminologi yang paling pas menandai hubungan manusia, alam, dan air adalah pengendalian. Bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan perilaku air, dan untuk itu diperlukan keahlian yang menyatu dengan alam, dengan air itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Islam, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyadarkan kita bahwa air itu memang sahabat dan bagian dari alam semesta yang tidak boleh dinafikan, yang harus dikendalikan, dan tanpa air manusia tidak bisa hidup, bahkan alam pun tidak akan bisa menjalankan kehidupannya tanpa air. Ekosistem adalah bagian, air adalah bagian terpenting dari sebuah ekosistem. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, saya menyambut baik inisiasi aksi bagi penyelenggaraan acara ini. Dan kalau kita semua ingat, di awal pemerintahan ini, dulu bersama Pak Maudi, Kepala Dinas Pengairan, saya pernah menginisiasi untuk membentuk sebuah tim, kemudian berwacana, kemudian menuangkan pengetahuan dan pikiran-pikirannya, kemudian menghasilkan konsep pengendalian air yang kemudian bisa merealisasikan sebuah program dan kegiatan pengendalian air yang bisa berlaku sepanjang masa. Saya pernah membaca referensi tentang kota Amsterdam. Amsterdam itu kota, tapi dia hampir setengah dari negeri Belanda. Menurut nama kotanya saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana kotanya. Konon menurut referensi, kota Amsterdam, landnya, daratannya itu lebih rendah dari permukaan air laut. Jadi di kota Amsterdam, DPL itu bukan di atas permukaan laut, tapi di bawah permukaan laut. Menurut sejarah dan referensi yang saya pernah baca, bagaimana pengendalian air laut sekaligus air hujan di kota Amsterdam itu direncanakan selama 10 tahun. Bagaimana komprehensivitas perencanaannya bisa kita bayangkan selama 10 tahun. Nah, waktu itu mungkin kita juga bisa membayangkan digitalisasi belum ada, komputerisasi belum ada, sehingga mungkin masuk akal kalau itu direncanakan dalam waktu yang begitu lama.
Kemudian dibangunnya semua infrastruktur pengendalian air kota Amsterdam itu 100 tahun. Hingga sampai lebih dari 100 tahun kemudian, hari ini belum ada masalah perilaku air yang tidak terkendali atau yang kita sebut banjir di Amsterdam. Mungkin untuk selamanya masalah pengendalian air laut yang paling dominan kalau di Amsterdam, dan tentunya air darat dan air hujan itu mungkin untuk selamanya sudah selesai. Nah, membaca referensi inilah kemudian saya berpikir, apa tidak bisa sekurang-kurangnya di Sumbagut, Sumatera bagian utara, mulai dari Sumatera Utara ke Aceh, yang ada konektivitas sungainya, itu banjirnya bisa kita, airnya bisa kita kendalikan secara komprehensif. Seperti nafas penyelesaian air, pengendalian air di Amsterdam itu. Bahwa kemudian membutuhkan dana X rupiah, itu masalah yang lain. Bahwa kemudian membutuhkan waktu yang begitu panjang, itu tentu masalah lain. Bapak Ibu sekalian, dalam konsep built environment dalam ilmu arsitektur, ketika kita hidup, lingkungan tidak bisa tidak diganggu. Ketika kita lahir, hidup, kemudian meninggal, generasi baru kemudian lahir, berkehidupan, dan meninggal. Angka kematian dengan angka kelahiran kan jelas lebih tinggi angka kelahiran. Artinya manusia bertambah terus. Nah, dalam konsep lingkungan binaan, built environment dalam ilmu arsitektur, lingkungan pasti diintervensi karena manusia bertambah terus. Bumi ini pasti diintervensi. Nah, untuk menghadirkan lingkungan binaan yang baik, hasil intervensi itu harus ditata dengan intervensi yang baik. Nah, tidak mungkin kita kemudian menafikan air yang dengan perilakunya kemudian tidak ditangani. Tidak mungkin dicuekin, tidak mungkin. Karena perilaku air kan sebenarnya sederhana. Dia mencari tempat yang rendah, kemudian di tempat yang rendah dia menggenang. Di SD mungkin kita sudah diajari bagaimana perilaku air. Di SMP kita sudah tahu berat jenis air berapa, karakter fisik air. Di SMA kita mungkin sudah tahu seberapa besar penguapan air, berapa lama yang dibutuhkan untuk menguap sepenuhnya, mengalir sepenuhnya, berapa lama dia tinggal. Di universitas kita sudah lebih tahu lagi. Kalau kita menjadi guru besar, saya melihat ada Profesor Asmeri, hadir ya? Ya. Waktu saya ngajari profesor ini dulu, beliau masih banyak belum tahu ya. Sekarang tentu Profesor Asmeri sudah banyak tahu. Nah, saya, Bapak Ibu sekalian, kok merasa keahlian, skill, pengetahuan, knowledge yang Bapak Ibu miliki sebagai sarjana teknik sipil itu akan idle, akan sia-sia, atau sekurang-kurangnya tidak maksimal digunakan kalau banjir kita ini nggak kita selesaikan. Artinya ilmu Bapak Ibu sekalian itu tidak terpakai. Nah,
kalau kita gunakan ilmu Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang S1, mungkin yang baru-baru sampai yang profesor seperti Ibu Asmeri, ada kolaborasi, mungkin desain pengendalian air itu bisa kita selesaikan. Itu dulu yang pertama. Bagaimana membangunnya adalah masalah yang kedua. Ya, kalau saya, Pak Maudi dulu berpikir ketika tim itu kita bentuk, kemudian membuat diskusi-diskusi semacam ini, kemudian melahirkan konsepsi-konsepsi, baru kemudian bisa mendesain atau membuat perencanaan pengendalian banjir, baru kemudian membangunnya. It takes time. Memang akan membutuhkan waktu. Tapi kalau kita terus tiap tahun berpikir parsial, bekerja parsial, hanya menggunakan sedikit dari knowledge kita dan menggunakan sedikit dari Bapak Ibu sekalian ilmu teknik sipil, ya terlalu besar biaya negara untuk menyekolahkan dan mempekerjakan kita tanpa produk yang paling substansial dalam urusan air. Oleh karenanya saya tetap terobsesi. Saya mohon kepada yang ada di birokrat untuk tidak berpikir birokratif. Bahwa kalau kita buat ini nanti dari mana anggarannya. Bahwa kalau kita buat ini nanti gubernurnya setuju apa tidak. Itu berpikir birokratif. Kita harus mulai dengan gerakan ini dengan syiar dulu. Di konsep pidato ini, tim pidato ada mengutip dua ayat suci Al-Quran. Surat Ar-Rum ayat 48 dan surat Ar-Ra'du ayat 3. Jadi Bapak silakan baca. Kita mulai dari yang paling filosofis, yang paling kita percaya. Tidak akan terbantahkan bahwa kita percaya akan Al-Quran. Nah kalau kita nggak percaya, kita nggak punya keimanan atau nggak lengkap. Berarti kita bukan Islam. Karena kita Islam, kita percaya ini, maka dari situlah kita berangkat bahwa kita harus punya obsesi untuk menata kembali hubungan persahabatan kita dengan air. Cara menatanya ya kita kendalikan air itu. Selama ini kan kita hanya nyalah-nyalahin air. Asal udah banjir, di Aceh ya. Di Aceh asal sudah banjir, yang disalahkan air. Yang pertama, kenapa intensitas hujan tinggi dan airnya banyak. Yang kedua disalahkan yang berada di hulu, istilahnya banjir kiriman. Kita selalu menyalahkan hulu, Gayo Luas. Bupati Gayo Luas sering mengeluh pada saya. Kami selalu disalahkan sebagai sender atau pengirim banjir. Selalu disalahkan bukannya hutan atau kayu yang tebang, baik legal maupun ilegal. Tapi kami tidak pernah didukung untuk merawat hulu. Tidak ada insentif sama sekali pada Kabupaten Gayo Luas yang menjadi hulu dari semua sungai, plus Aceh Tenggara mungkin, itu untuk memaintain catchment area-nya di sana, tangkapan air yang di sana. Enggak mungkin kalau kita tidak subsidi silang membantu mereka. Makanya judul ini kemudian keluar dari hasil diskusi Pak Asisten 2 dengan saya bilang mungkin di kebijakannya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berangkat dari filosofi yang paling tinggi, kemudian turun, kemudian sampai ke yang menjadi domainnya sarjana teknik sipil. Bagaimana secara teknis memang air itu bisa dikendalikan. Kalau saya sih, kalau perlu kita berdiskusi sama ahli bahasa, ahli filsafat mungkin, terminologi pengendalian banjir saja harus kita koreksi itu kan.
Sebenarnya banjir itu apa sih? Flood itu apa sih? Ya air itu kan nggak salah Bapak Ibu sekalian. Ya kalau dibiarin ya seperti itu. Dia dengan sifatnya sendiri. Padahal debit, curah hujan itu kan semuanya bisa dihitung. Secara fisika eh, perubahan bentuk dari air cair kemudian menjadi udara bersirkulasi kemudian menjadi awan hujan lagi itu kan bisa dihitung secara fisika. Bisa dihitung. Sublimasi aja Bapak Ibu sekalian, sublimasi aja perubahan padat langsung ke udara itu bisa dihitung. Kapur barus itu bisa dihitung. Beberapa volumenya waktu dia padat. Kapur barus itu kan sublimasi, tidak dari padat cair baru gas kan udara. Dia padat langsung udara. Itu aja bisa dihitung secara fisika. Berapa, kalaupun ada yang hilang, berapa yang hilang. Tapi volumenya kan pada dasarnya sama. Kalau ilmu fisika kan sama volumenya. Kecuali perubahan kimia. Kimia dia hilang. Tidak ada lagi ilmu yang tidak bisa mengidentifikasi, mengantisipasi fenomena alam. Menurut saya tidak ada lagi, menurut saya. Oleh karenanya yang paling tepat memang wadah komunitas ikatan ilmu teknik sipil sebagai salah satu wadah terhimpunnya kesamaan minat, kemudian berpikir tentang sesuatu yang paling urgen saat ini tentang air, dan kemudian harus melakukan sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak yang harus kita koreksi tentang air ini, termasuk persepsi kita bahwa air itu sesuatu yang mengancam atau sesuatu yang merupakan ancaman, itu harus kita koreksi, dan pemikiran-pemikiran itu harus hadir dari komunitas-komunitas yang punya concern yang sama. Salah satunya adalah teknik sipil. Saya pikir arsitek, ilmu arsitektur juga sangat concern terhadap how to handle water, how to handle flood. Concern juga bagaimana kemudian lingkungan bisa memodifikasi perilaku air. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian melakukan diskusi, melakukan seminar, orang-orang yang aktif mengamati lingkungan juga dilibatkan, kemudian ada konsepsi. Sekali lagi saya berpesan kepada Pak Ketua, Pak Asisten Buah, mungkin butuh 3-4 seminar baru kita cerita teknis keairannya. Tidak bisa langsung kan. Kalau hal-hal yang mendasar kita belum pahami tentang air, ya, nggak bisa langsung kita ingin merekayasa air itu seperti apa, mengendalikannya secara teknis. Tidak mungkin. Dipahami dulu hal-hal yang mendasar tentang air, baru kemudian kita bisa memanage-nya dengan tepat, dengan baik. Bapak Ibu, mantan Kepala Balai Swadaya Air. Kalau saya dengan Ibu Ratna Dewi itu setelahnya ke India. Ada Muradi. Atau Pak Ade, mana Pak Ade? Pak Ade mungkin ke Belanda juga. Ada dulu Pak Ruslan Abdul Ghani, kuliahnya ke sana. Artinya pasca pembangunan kota Amsterdam, kemudian Belanda mendirikan program studi tentang air itu yang kemudian melegenda di seluruh dunia karena keberhasilan mereka menata air dan kota Amsterdam. Kalau perlu kita tinjau ke sana, tinjau lapangannya,
tinjau museum tentang bagaimana mereka menangani air. Kemudian kita diskusi di sana dengan beberapa orang yang paham itu, termasuk kesejarahannya ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan sejarah itu penting. Supaya kita tahu banyak hal bagaimana penanganan air itu bisa berhasil. Banyak halnya itu dimulai dari pemahaman religius kita tentang alam dan air, kemudian bagaimana memahami regulasi atau bahkan membuat regulasi, bagaimana kemudian memahami perencanaan yang baik, yang komprehensif dan tuntas tentang pengendalian air, bagaimana kemudian membangunnya, nah yang paling sulit ini, bagaimana kemudian memeliharanya. Saya sering ingatkan Pak Junedi, sudahlah kita sulit membangun, tapi lebih sulit lagi memelihara. Nah di Amsterdam juga ada di pemerintah kota, itu ada juga lembaga atau badan yang khusus memelihara infrastruktur yang mengendalikan air tersebut. Sehingga mereka benar-benar sustainable, baik dari segi penanganan airnya, sustainable memeliharanya, sustainable kebijakannya, sehingga kemudian budaya air di Amsterdam itu tumbuh dengan sendirinya, dan itu sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Di sana tidak perlu lagi ditulis bahwa tidak boleh misalnya membuang sampah ke sungai. Tidak perlu ditulis lagi karena budaya itu sudah ada di benak semua penduduk Amsterdam, pada khususnya, dan Belanda. Terlalu banyak pemandangan yang menakjubkan di sana. Maaf, saya bukan mengatakan yang sudah pernah. Sebab saya ingin memberi bayangan supaya Bapak Ibu sekalian ahli air, teknik sipil berkeinginan untuk melihat Amsterdam. Semua orang punya mobil dan punya kano. Jadi kano itu bisa ke rumah. Mobil juga bisa. Ada lung, bahasanya kan lung. Kecil-kecil, kira-kira lebarnya 4 meter, yang bisa menjangkau rumah atau klaster-klaster rumah. Kalau Bapak Ibu buka di internet, di YouTube, ada itu. Ada klaster yang paling ekstrim. Di situ langsung satu orang punya satu jeti, punya perahu kecil, yang sama sekali bukan orang kaya. Nah, saya melihat bagaimana mereka bersahabat dengan air begitu mesra, begitu harmonis, dan yang paling penting tentu pasca inisiatif perencanaan, desain dan pembangunan adalah bagaimana manajemen pengelolaan dan pengelolaan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu bisa jadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian, dan untuk stakeholders yang harus dilibatkan dalam konteks ini tentu harus komprehensif juga. Kalau menyangkut kebijakan, ya di negara kita ini sudah diatur ketatanegaraan-negaraannya. Kalau di tempat kita ini kalau mau buat regulasi paling tinggi di Aceh itu kanun. Itu kalau mau buat itu harus dengan DPRA. Kalau DPRA tidak diberi pencerahan tentang ini, ya tentu mereka tidak akan membuat kanun yang baik tentang pengendalian air. Kemudian lingkungan itu banyak sekali lembaga swadaya masyarakat yang bekerja dalam pengamatan lingkungan. Kalau mereka tidak diajak, ya, dia tidak banyak. Kita banyak tidak lengkap informasinya tentang lingkungan dan alam termasuk air. Akademisi core-nya, tim intinya ya akademisi. Kemudian birokrat. Kemudian birokrat ini kan sebuah komunitas besar juga. Ada 22.000 PNS di pemerintah Aceh. Ada sekitar 12.000
aparatur sipil negara yang non PNS, tenaga kontrak. Ada 30 ribuan keluarga besar birokrat. Dengan keluarganya, itu satu komunitas juga, itu satu komunitas yang menentukan arah pembangunan negeri ini, Aceh ini. Jadi kalau ini nanti perguruan tinggi menjadi core-nya, sub-core-nya harus birokrasi, harus pemerintah. Nah, pemerintah ini yang tadi saya bilang 30 ribuan itu dengan keluarganya, yang mimpin cuma satu orang. Jadi kalau otak satu orang ini nggak bisa dicerahkan, ya nggak bakal ada kebijakan apapun. Ya maksimal yang mimpin itu 2 orang. Tapi kalau ada gubernur dan wakil gubernur, biasanya wakil gubernur tidak pernah dimintai pendapat. Saya pernah jadi wakil gubernur soalnya. Tahun. Tidak pernah. Kebijakan tetap di tangan gubernur. Coba Bapak Ibu bayangkan kompleksitas permasalahan pembangunan yang begitu tinggi, kompleksitas masalah lingkungan yang begitu banyak, itu harus diputuskan oleh kepala hanya satu orang. Dan biasanya gubernur susah kali mengakomodir pendapat dinas-dinas Bapak. Kecuali gubernurnya memang punya wawasan. Susah. Tambah gubernurnya tidak berwawasan, tambah dia resisten terhadap usul masukan. Karena dia merasa kekuasaannya diusik kalau ada usul dan masukan dari para KPA. Nah, oleh karenanya pengaruh atau suara lah atau opini dari seluruh stakeholders itu perlu kalau kita mau menyusun kebijakan ini untuk mempengaruhi kepala pemimpinnya. Hanya satu orang, Bapak Ibu. Kalau di kabupaten juga gitu, hanya satu orang. Di kabupaten lebih parah lagi. Kan Bapak ada yang dari kabupaten. Dari Abdia ada. Ada Pak ya? Memang Pak Muslizar itu, dia kan senior ya? Bukan. Pak Muslizar bukan senior, wakil. Yang pernah dia mengambil keputusan gitu. Semuanya di Pak Akmal kan. Kadang-kadang SKPA ke rumah Wagub atau ke rumah Wabub aja takut ya Pak Maudi ya. Takut nanti marah gubernurnya. Untungnya saya nggak punya Wagub. Untungnya. Kalau ada mungkin kalau Bapak ini ke rumah Wagub marah juga saya mungkin. Kalau saya nggak waras. Baik Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak yang nanti Bapak Ibu juga harus bahas, harus kait-kaitkan. Nggak mungkin hanya parsial masalah ke teknik sipilan saja. Nah, saya nggak tahu. Di sini ada Pak Dul pernah ikut saya ke Belanda. Pengamat lingkungan orang Walhi. Kalau ada yang lain ini mungkin bisa melengkapi. Sepertinya yang lain semua dari teknik ya. Mungkin dari sosial ekonomi juga perlu kapan-kapan tidak harus sekarang. Dan pembahasan yang komprehensif itu harus dimulai dari awal. Kalau langsung ke spesifik ke ilmu teknik sipil, nanti stakeholders yang lain jadi males kan. Kalau Bu Asmeri langsung buat rumus-rumus gitu, jangankan orang awam, birokrat aja nanti yang bukan teknik males dia. Sedangkan kita sedang membutuhkan semua orang, semua keahlian, semua stakeholders kalau kita ingin menyelesaikan masalah. Saya kalau menyebut banjir agak ini saya, masalah air gitu kan. Banjir, kalau banjir untuk apa dikendalikan lagi Pak Jen? Kalau udah banjir, air yang dikendalikan ya. Pengendalian banjir itu udah rancu bahasanya. Kalau banjir ngapain dikendalikan? Lagi udah banjir, orang udah terendam. Kalau banjir ya tunggu airnya surut aja atau dipompa. Banjir paling bisa dimitigasi kan. Kalau saya sih kalau udah banjir, ngapain kita ribut-ribut lagi? Gubernur begini,
Gubernur begitu. Tidak ada gunanya. Kalau saya begitu ada dengar berita banjir, masa panik, kirim semua kebutuhan Dinas Sosial dan BPBA, dan saya minta kurang dari 2 jam sudah ada di lokasi. Kalau saya itu aja. Kalau kemudian banjir kita bully sana bully sini, ya yang ada dosa, yang ada nambah musuh. Dan selama ini memang kalau banjir yang disalahkan pemerintah provinsi, gubernur. Dan air itu kan wilayahnya, air itu tidak berbasis wilayah administrasi kan, wilayah kan. Air itu bisa aja mengalir ke sumur, bisa aja antar kabupaten kota, dan yang paling pasti air itu datangnya kan dari atas. Setelah air di darat menguap, proses, turun lagi dia. Sebuah sirkulasi yang sederhana inilah harus dianalisis, dibuat hipotesa-hipotesanya secara saintifik, baru kemudian bisa dicarikan jalan keluar. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian. Terima kasih atas kehormatan mengundang saya, baik sebagai gubernur maupun sebagai akademisi, maupun sebagai arsitek mungkin yang ada kaitan dengan banjir. Dan apresiasi saya untuk Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Syahwala. Dan saya juga pernah jadi pengurus himpunan ahli teknik hidrolika. Saya nggak tahu ketuanya sekarang siapa nih Pak Ade. Hati ketuanya siapa? Ade, Pak Ade. Oke. Selamat kepada semua komunitas yang mengurusi air. Akhirnya atas izin semua dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi terbuka dengan tema konsep dan kebijakan dalam penanggulangan banjir Aceh. Dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.